Liverpool minggir dulu, klub Liga Inggris yang bisa beli Haaland cuma Man City dan Chelsea. Striker Borussia Dortmund Erling Haaland bisa dikatakan termasuk jajaran penyerang terbaik di dunia saat ini. Hal itu tak lepas dari performa gemilang Haaland bersama Borussia Dortmund sejak didatangkan dari RB Salzburg pada 1 Januari 2020. Striker asal Norwegia itu langsung menjadi mesin gol untuk Dortmund. Bersama Dortmund, Haaland telah mencetak 70 gol dan 19 assist dalam 69 pertandingan di semua kompetisi. Sementara di Bundesliga musim 2021-2022, Haaland telah mencetak 9 gol dan 4 assist dalam 6 pertandingan. Namun kini Haaland harus absen membela Borussia Dortmund. Pasalnya, bomber berusia 21 tahun itu tengah mengalami cedera cukup serius. Performa apik Haaland bersama Borussia Dortmund turut menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Bayern Munich, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Liverpool, dan Paris Saint-Germain kabarkan tertarik untuk mendatangkan Haaland. Ex-back Liverpool John Arne Riise turut mengomentari ketertarikan Liverpool pada Haaland. Di Liga Inggris, saya hanya bisa melihat mungkin Manchester City dan Chelsea mampu membeli Haaland, kata Riise seperti dilansir bolasport.com dari Talksport. Tapi sekali lagi, apakah gaji itu penting baginya? Lagi pula, Haaland akan mendapatkan gaji yang banyak. Satu-satunya kesempatan bisa melihat Haaland di Liverpool adalah jika permintaan gajinya turun. Ketika berbicara tentang agennya dari nilai transfer yang saya baca sekarang, saya hanya bisa melihat Man City dan Chelsea yang saya sanggup membelinya, ujar Riise melanjutkan. Spesialis Sterling andalan timnas Inggris meski jarang main di Man City. Tak bisa dipungkiri Sterling adalah bagian penting timnas Inggris, terutama di Euro 2020. Ia sukses menyumbangkan 3 gol dengan salah satu aksinya berbuah penalti di laga kontra Denmark, yang membuat The Three Lions lolos ke final turnamen besar sejak terakhir kali di Piala Dunia 1966. Meski pada akhirnya mereka takluk oleh Italia dalam drama adu penalti, Sterling tetap menjadi sosok yang istimewa di mata Southgate. Padahal ia tahu anak asuhnya itu kurang menit bermain bersama The Citizen. Dia tidak baik bermain menjelang akhir musim, tapi bermain di final Liga Champions dan dia lapar, tajam, serta siap untuk pergi. Dan itulah yang saya lihat, kata Southgate pada akhir musim lalu, dikutip dari Sport Bible. Khusus untuk musim ini, Sterling tak dimainkan dalam 2 dari 11 laga awal Liga Inggris. Namun ia hanya 3 kali menjadi starter. Sisanya, Pep Guardiola selalu memasukkannya sebagai pemain pengganti di 20 menit terakhir laga. Sedikit membahas ini, ketika saya menentukan skuad, saya selalu mengatakan ada pertimbangan menit bermain reguler pemain di klub. Karena itu membuat mereka tampil baik. Mereka sih, kata Southgate dalam konversi pers sebelum laga kontra Albania. Tapi siapa yang sedang dalam performa terbaiknya? Dalam jangka waktu beberapa lama, apakah mereka sudah tampil di pertandingan-pertandingan besar? Apakah kita sudah tahu apa yang bisa mereka lakukan? Kata pelatih 51 tahun itu. Dan Raheem Sterling telah membuktikan berkali-kali dengan kami betapa pentingnya dia dan bahwa levelnya sangat tinggi. Dia memang berada di klub dengan daftar pemain luar biasa yang terkadang rumit untuk mendapatkan menit bermain. Tetapi dia akan bekerja keras untuk masuk ke tim. Saya yakin. Tutup Southgate. Bintang Man City Kevin De Bruyne dukung Piala Dunia 2 tahun sekali. Tapi bintang Manchester City Kevin De Bruyne menyatakan dukungannya terhadap wacana FIFA yang ingin menjadikan Piala Dunia sebagai ajang 2 tahunan. Namun De Bruyne tak serta-merta sepakat dengan rencana tersebut, dengan dia menegaskan bahwa pemain juga harus diberi waktu istirahat di tengah jadwal yang padat, baik di level klub atau internasional. Pemain berusia 30 tahun itu percaya jika semua pihak mau bekerja sama, maka Piala Dunia dapat digelar 2 tahun sekali tanpa membuat jadwal pertandingan menjadi sangat padat. Pada awal musim, saya mengadakan pertemuan dengan FIFA dan Arsene Wenger untuk menjelaskan kepada kami apa yang ingin mereka lakukan, kata De Bruyne dalam konferensi persnya Jumat 12 November. Untuk melaksanakan itu, federasi dari semua negara, UEFA dan FIFA harus berkoordinasi. Setiap orang wajib bekerja sama. Pemain internasional Belgia itu dengan tegas menyatakan bahwa pemain harus mendapatkan sorotan yang lebih baik
karena merekalah yang bertanding di lapangan. Saya bersikeras pada poin kedua, ketika saya menekankan bahwa mereka harus menunjukkan waktu istirahat yang jelas bagi kami, para pemain, di akhir musim. Idenya sebenarnya tidak buruk selama semua orang mau bekerja sama. Jelas De Bruyne. Manchester City bersiap hidupkan minat pada Harry Kane di bursa transfer Januari. Manchester City dikabarkan belum menyerah pada upaya untuk mendatangkan Harry Kane, dan mereka sekarang berharap bahwa pemilik Tottenham Hotspur Daniel Levy akan bersedia untuk menurunkan harga 3 triliun rupiah bagi penyerang Inggris tersebut. Skuad asuhan Pep Guardiola sudah melakukan pengejaran serius pada penyerang berusia 28 tahun tersebut selama musim panas lalu. Tapi tawaran mereka senilai 2 triliun rupiah ditolak mentah-mentah oleh Spurs yang bertekad untuk mempertahankan penyerang mereka. Bahkan Daniel Levy kemudian mematok harga 3 triliun rupiah pada pemain internasional Inggris itu untuk akhirnya mencegah minat dari Manchester City, yang kemudian mengalihkan bidikan mereka dengan memboyong Jack Grealish nilai 2 triliun rupiah dari Aston Villa. Kini laporan dari ESPN menyebutkan bahwa juara bertahan Premier League bersiap untuk menguji Tottenham Hotspur dengan menghidupkan kembali minat mereka pada Harry Kane di bursa transfer Januari 2022 mendatang. Sementara penyerang berusia 28 tahun itu mengalami penurunan performa di musim ini dengan baru mencetak 1 gol dalam 10 pertandingan di Liga Inggris. Mungkin saja Spurs akan lebih mempertimbangkan penjualan, apalagi jika Antonio Conte bisa mendapatkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Ungkap bandrol Sterling, Manchester City bikin Barcelona dan Arsenal sumringah. Karena itulah kedua klub tersebut seakan mendapatkan dorongan besar terkait rencana mereka tersebut. Saat itu menyatakan terbuka untuk melepas bintang internasional Inggris tersebut dengan harga hanya 45 juta pound sterling atau sekitar 858 miliar rupiah. Sterling datang ke Etihad pada tahun 2015 dengan transfer senilai 50 juta pounds atau setara 953 miliar rupiah dari Liverpool, dan karirnya langsung meroket bersama Manchester City. Winger berdarah Jamaika ini sudah mengoleksi 116 gol dalam 307 penampilannya bersama The Citizen. Tapi tahun ini dia kurang diminati pelatih Pep Guardiola, terutama setelah mereka berhasil datangkan Jack Grealish. Walaupun jumlahnya tidak sedikit, tapi itu tetap kesempatan yang tak boleh disia-siakan untuk dapatkan seorang pemain sekelas Sterling yang sangat berpengalaman. Sterling yang pernah menimba ilmu di QPR itu mengatakan pada bulan lalu dia terbuka untuk pindah dari Etihad selama hanya 3 kali menjadi starter di pertandingan Liga Premier musim ini, dan tidak menutup kemungkinan hengkang ke klub di luar Inggris. Walaupun Manchester City terbuka membicarakan kesepakatan transfer Sterling, tampaknya klub itu tetap berharap pemain tersebut akan bertahan di Etihad. Namun diungkapkan Express Sterling hanya akan memiliki sisa kontrak 18 bulan saja pada tahun 2022. Dan ini bisa membuat City mengaku kekalahannya dan tak melepas pemain serba bisa tersebut daripada kehilangan Sterling dengan cuma-cuma di tahun berikutnya.